Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kang Asep yang Kasep, Ustadz Januar selalu penyapa, Mas Fadi selalu di hati, Mas Iwan selalu setia kawan, Kang Erik yang selalu menarik, sahabat kurma sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan bersyukurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari kedua ini kita diberikan nikmat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berjumpa kembali walaupun mengudara, dan mudah-mudahan perjumpaan ini dicatat amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita curahkan dari baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurlah, setelah beberapa hari kita melaksanakan ibadah puasa, yang kemudian alhamdulillah juga kita telah melaksanakan sholat sunat tarawih. Ibadah itu bukan hanyalah ibadah puasa saja yang menjadi amalan-amalan bulan suci Ramadan, tetapi banyak yang lainnya. Di antaranya adalah tadarus atau tilawatil Quran setelah tarawih. Kemudian di tanggal 10 ke akhirnya bulan suci Ramadan Allah akan menurunkan setiap tahunnya Nuzulul Quran Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kemudian di penghujung Ramadannya Allah berikan hari Idul Fitri, hari kemenangan, dan itu disunahkan untuk melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Dari sekian amalan-amalan di bulan Ramadan, saya akan petik satu saja, yaitu masalah zakat fitrah. Kita lihat dari sisi hukum, bagaimanakah hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Di dalam kitab Duratul Nasihin Ta'liq Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khubari, yakhruju shadaqatul fitri ala kabri wa shaghir. Wajib mengeluarkan zakat fitrah atas orang yang sudah dewasa dan orang yang masih kecil. Sawaun kana sohihan aw majnunan indah, baik itu orangnya sehat akalnya ataupun tidak sehat akalnya, tetap diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi menurut pendapat Muhammad dan Jafir tidak diperbolehkan bagi anak yang masih kecil dan orang yang kurang sehat akalnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi ketetapan Imam Syafi'i yang menjadi mazhab kita, tetap diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi siapapun juga, terkecuali orang yang bukan muslim, orang yang hamba sahaya, dan orang yang sama sekali tidak mampu untuk menemukan makanan pokok. Menurut Imam Hasan Al-Basri menguatkan inna shadaqatul fitri lisawmi kasajdatis sahwi lisolati. Sesungguhnya sedekah atau zakat fitrah buat puasa seperti sujud sahwi buat sholat. Sujud sahwi buat sholat adalah penambal diafranya, di mana sholat itu ada yang tertinggal satu rukun atau bahkan melebihi dari satu rukun, atau tertinggal surat amal yang sifatnya lupa, maka disempurnakan dengan sujud sahwi. Begitu juga zakat fitrah, perannya untuk menyempurnakan puasa. Apabila puasa kita ada yang kurang, baik kita lupa dengan niatnya, kemudian tarawihnya kita tidak sempurna, dan hal-hal lain dalam ibadah-ibadah puasa yang tertinggal atau tidak sempurna, maka disempurnakan dengan zakat fitrah. Jadi perannya zakat fitrah itu adalah penyempurna puasa. Apa alasannya Imam Hasan menyebutkan itu Al-Quran yang menjadi referensi, yaitu anal hasanati hibna sayiat, karena kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Apa barang yang disodakokan? Yaitu makanan pokok sesuai makanan pokok daerah masing-masing. Kalau daerah kita makanan pokoknya kurma, ya kurma yang dikeluarkan. Kalau anggur ya anggur, kalau gandum ya gandum, kalau beras ya beras. Seperti pada umumnya di daerah kita makan pokoknya beras, maka yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah itu adalah beras. Berapa ukuran yang diberikannya? As-so', yaitu satu so'. Berapa satu so' itu? Sama nitarotolin, itu 8 kaki Jawa, atau 2,7 kg sampai dengan 3,5 liter gelas.
beras. Maaf. Bolehkah diganti dengan uang? Ikhtilaful mazhab, perbedaan mazhab. Menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali tidak memperbolehkan dengan uang. Tapi menurut Imam Hanafi boleh. Kalau kita mau taklid kepada Imam Hanafi yang memperbolehkan, silahkan diganti dengan uang. Berapa nilai uangnya? Disesuaikan dengan harga beras sebanyak 2,7 liter. Kalau kita tidak taklid, kita harus cerdas menggunakan cara yang menerima, menyiapkan beras yang zakat beli dulu itu berasnya, lalu lakukan ijab qabul zakat fitrah dengan beras. Sahabat kurma rahimakumullah. Biar apa? Biar pahalanya, biar pahala zakat fitrahnya yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu butir beras dibangunkan 70.000 gedung yang luasnya seluas bumi belahan timur dan belahan barat, itu kita raih juga. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Nabi, man a'ta shadaqatal fitri kana lahu bi kulli habbatin yu'tiha sab'una alfi qasin tuli kulli qasin ma baina masyriqi wal maghrib. Man a'ta, barang siapa yang memberikan shadaqatal fitri zakat fitrah, kana lahu bi kulli habbatin, maka bukti buatnya dengan tiap-tiap butir beras yutiha yang diberikan untuk dikeluarkan zakat fitrah, sab'una alfa qasin, dijadikan 70.000 gedung tuli kulli qasin, yang mana luasnya tiap-tiap gedung itu mabaina masyriq wal maghrib, di antara bumi belahan timur dan bumi belahan barat. Ada lagi hadis lain yang menguatkan tentang hukumnya wajib mengeluarkan zakat fitrah yang diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu an di dalam kitab Durratun Nasihin yang bunyinya, An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam anqol sumul abdi mu'allaqatun. Puasanya seorang hamba bergantung atau mengawang-awang baina samai wal ard, di antara langit dan bumi, hatta yu'addiya shadaqatal fitri, hingga menunaikan sedekah fitrah. Wa ijal qutiya shadaqatal fitri ja'alallahu jahanahaini akhiraini, di mana mengeluarkan zakat fitrah maka Allah jadikan itu zakat fitrah dua sayap yang berwarna hijau, yatiru bihima ila samai sabiha, kemudian membawa pahala puasanya ke langit ketujuh. Sumayang berullahu ta'ala lahu ayat jelapi kondalin min kondalil arsi hatta yati syaibuha. Kemudian Allah merintahkan malaikat untuk menyantelkannya di lampu, yang mana lampu itu adalah lampu-lampu aras, sehingga datang si pemiliknya pahala puasa tersebut. Bahkan ada 10 D di mana zakat fitrah itu dikeluarkan. D pertama, disucikan jasadnya dari dosa-dosa. 2, dibebaskan dari api neraka. 3, dijadikan puasanya diterima. 4, dipastikan masuk surga. 5, diselamatkan keluar dari kuburnya. 6, diterimanya amal-amal kebaikan pada itu tahun. 7, disyafaati Nabi di hari kiamat. 8, dilewatkan atas titian siratal mustaqim cepat seperti kilat yang menyambar. 9, diunggulkan timbangan kebaikannya. Dan 10, dihapuskan namanya dari buku catatan celakanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, juga menambah pengetahuan ilmu agama buat sahabat kurma sabi sekalian. Saya akhiri dengan pantun Beli Durian dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ta'arafna bi annana